Di balik setiap kendaraan yang melaju di jalanan, tersimpan kisah perjuangan, kerja keras, dan mimpi besar. Dan Toyota adalah bukti bagaimana sebuah impian dapat mengubah wajah dunia. Toyota tidak hanya sebuah merek, tetapi simbol inovasi, kualitas, dan keandalan di industri otomotif. Berawal dari sebuah pabrik mesin tenun sederhana, mereka tumbuh menjadi raksasa otomotif global. Bagaimana perjalanan luar biasa ini dimulai? Mari kita telusuri bersama. Sejarah Toyota dimulai bukan dengan mobil, melainkan dari sebuah inovasi di bidang tekstil. Pada tahun 1924, Sakichi Toyoda, seorang inovator brilian asal Jepang, mendirikan Toyota Automatic Loomworks, perusahaan tekstil yang menciptakan mesin tenun revolusioner. Namun putranya, Kichiro Toyoda, memiliki mimpi yang berbeda, membawa nama keluarga ke dunia otomotif. Pada tahun 1933, Kichiro Toyoda membentuk divisi otomotif di Toyota Automatic Loomworks. Meskipun penuh tantangan, ia percaya bahwa Jepang membutuhkan industri mobil sendiri. Dengan sumber daya terbatas, impian itu mulai terwujud. Pada tahun 1936, Toyota meluncurkan mobil pertamanya, Toyota Model AA, sebuah simbol awal perjalanan mereka. Setahun kemudian, pada 1937, Kichiro resmi mendirikan Toyota Motor Corporation, membuka lembaran baru dalam sejarah keluarganya. Desember 1941, Jepang mulai terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Toyota mengalihkan fokus utama mereka ke kendaraan militer dengan memproduksi truk untuk kebutuhan tentara Jepang. Namun, Toyota mengalami masa sulit. Operasi Toyota mulai terganggu ketika beberapa infrastruktur pendukung mengalami kerusakan akibat serangan udara sekutu di Nagoya. Jaringan transportasi terputus dan suplai bahan baku menjadi terhambat. Produksi di beberapa pabrik Toyota pun terhenti akibat kekurangan bahan baku dan tenaga kerja karena perang. Toyota kian terpuruk ketika Jepang menyatakan kekalahan pada tahun 1945. Perang dunia berakhir, dan Jepang memasuki masa krisis ekonomi. Permintaan kendaraan militer pun berhenti, membuat Toyota berada di ambang kebangkrutan. Namun, semangat pantang menyerah Toyota terus berkobar. Kichiro Toyoda dan timnya mencoba bangkit dari keterpurukan, membangun kembali dari nol, dan menjalankan strategi baru pasca perang. Akhirnya pada tahun 1947, mereka meluncurkan mobil kecil yang ekonomis, Toyota SA, sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Jepang akan kendaraan yang terjangkau akibat krisis. Dan strategi ini pun berhasil. Melalui efisiensi produksi dan kualitas yang konsisten, Toyota perlahan membangun reputasi sebagai perusahaan yang bisa diandalkan. Ini adalah awal dari kemungkinan besar mereka. Tahun 1957 menjadi langkah besar bagi Toyota. Mereka menantang pasar internasional dengan meluncurkan Toyota Crown di Amerika Serikat. Meskipun awalnya sulit, mereka terus belajar, memperbaiki produk, dan berinovasi. Hingga akhirnya pada tahun 1966, lahirlah Toyota Corolla, mobil yang tidak hanya menjadi produk, tetapi juga simbol kesuksesan Toyota di seluruh dunia, dengan lebih dari 50 juta unit terjual hingga hari ini. Corolla adalah bukti bagaimana Toyota memahami kebutuhan manusia, kesederhanaan, keandalan, dan efisiensi. Toyota kemudian berekspansi dengan membuat pabrik perakitan di Australia dan negara-negara lain pada tahun 1968, yang menandai awal ekspansi global yang agresif. Ekspansi ini pun mengantar kepopuleran beberapa produk Toyota hingga kini, seperti Toyota 86, Toyota Supra, dan Toyota Camry. Tidak sampai di situ, Toyota juga menghadirkan merek terpisah, Lexus, yang fokus pada segmen kendaraan mewah pada tahun 1989. Lexus pun sukses di pasar Amerika dan merambah ke negara lain. Toyota semakin berjaya dengan mengakuisisi saham mayoritas Daihatsu yang fokus pada kendaraan menengah ke bawah, serta Hino Motors yang berfokus pada kendaraan komersial truk dan bus.
Indonesia tidak luput dari ekspansi besar-besaran Toyota. Melalui kerjasama dengan Astra International, Toyota mulai meluncurkan Toyota Kijang pada tahun 1977, sebuah kendaraan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, yang menginginkan kendaraan yang praktis, serbaguna, dan tangguh untuk kondisi jalan yang beragam. Toyota terus mengembangkan pasar, dan kemudian meluncurkan Toyota Corolla dan Toyota Starlet yang ikonik pada tahun 1980-an. Awal tahun 2000-an, Toyota semakin mendominasi pasar Indonesia, terutama dengan model Toyota Avanza yang diluncurkan pada tahun 2003. Toyota Avanza menjadi salah satu mobil terlaris dan dijuluki mobil sejuta umat. Avanza menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia karena kepraktisan dan efisiensinya. Selama periode ini, Toyota juga mulai meningkatkan kapasitas produksinya di Indonesia dengan mendirikan beberapa pabrik dan fasilitas perakitan, memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri otomotif. Hingga kini, Toyota tetap menjadi pemimpin pasar otomotif di Indonesia dengan inovasi berkelanjutan pada model-model seperti Innova Zenix, Yaris Cross, hingga kendaraan listrik seperti Toyota BZ4X. Produk Toyota menjadi yang terlaris dengan penjualan lebih dari 27.000 unit pada Oktober 2024. Memasuki era modern, Toyota terus berinovasi untuk menciptakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Pada tahun 1997, mereka meluncurkan Toyota Prius, mobil hybrid pertama di dunia yang diproduksi secara massal. Peluncuran Prius menjadi tonggak penting dalam perjalanan industri otomotif menuju kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Hingga 2024 ini, Toyota terus mengembangkan teknologi ramah lingkungan lainnya, seperti kendaraan hybrid dan kendaraan listrik, serta mengembangkan kendaraan berbasis hidrogen seperti Toyota Mirai. Inovasi-inovasi ini merupakan bagian dari komitmen Toyota untuk mengatasi krisis iklim global, mengurangi emisi karbon, dan menciptakan masa depan transportasi yang lebih berkelanjutan. Tak hanya itu, teknologi canggih yang terus dikembangkan seperti teknologi keselamatan Toyota Safety Sense dan teknologi otonomus Toyota Guardian juga menunjukkan fokus mereka pada keselamatan pengemudi dan penumpang, menjadikan setiap perjalanan lebih aman dan nyaman. Dengan fokus pada riset dan pengembangan, Toyota berkontribusi dalam menghadirkan solusi ramah lingkungan dan keselamatan di dunia otomotif. Kisah perjalanan Toyota dari industri mesin tenun hingga menjadi raksasa otomotif dunia bukanlah kisah yang singkat. Di dalamnya terdapat perjuangan dan semangat yang tidak pernah pudar, serta diwarnai ancaman kegagalan. Dari kisah Toyota ini, kita dapat mengambil pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan. Pertama, jangan pernah takut untuk bermimpi, meskipun terlihat mustahil, karena mimpi adalah langkah awal menuju kesuksesan. Mimpi besar Kiichiro Toyoda untuk mengalihkan fokus keluarga dari industri mesin tenun ke dunia otomotif kini telah menjadi kenyataan. Toyota berhasil tumbuh menjadi salah satu raksasa otomotif dunia. Jika saja Kiichiro tidak pernah bermimpi, mungkin Toyota tidak akan pernah ada. Kedua, ketangguhan, sikap pantang menyerah, dan keberanian untuk bangkit setelah terjatuh adalah kunci menuju kesuksesan. Toyota menghadapi banyak tantangan, termasuk keterpurukan akibat Perang Dunia Kedua dan krisis ekonomi di Jepang kala itu. Alih-alih menyerah, mereka bangkit dan menemukan cara untuk tetap relevan dan berkembang. Dan ketiga, inovasi, adaptasi, dan komitmen merupakan fondasi penting untuk menghadapi dunia yang dinamis dalam meraih keberhasilan. Toyota dengan Toyota Prius-nya menjadi pelopor mobil hybrid di dunia. Dengan mobil hybrid ini, Toyota menunjukkan komitmennya pada keberlanjutan. Mereka berani berinvestasi di teknologi masa depan, bahkan sebelum tren itu menjadi populer. Di Indonesia, Toyota berhasil menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan masyarakat. Dari Kijang yang tangguh hingga Avanza yang praktis, Toyota menunjukkan bahwa memahami pasar lokal adalah kunci untuk memenangkan hati pelanggan. Kisah Toyota belum usai. Toyota terus bergerak maju, dengan komitmen kuat untuk menghadirkan inovasi-inovasi terbaru yang akan mengantarkan kita ke masa depan yang lebih cerah. Karena bagi Toyota, perjalanan bukanlah tentang kemana Anda pergi, tetapi bagaimana Anda sampai di sana. Sekian video kali ini, terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otomotif.